Salam budaya. Ketemu lagi sedulur semua dengan saya Tete Rizky dari Jayakarta News Channel bersama Romo Gede Mahesa. Kita akan berbincang seputar sejarah. Kita akan sharing ya Romo ya. Kita akan sharing tentang pengetahuan yang kita punya tentang sejarah. Kali ini kita akan sharing tentang Amangkurat I, di mana mungkin sedulur semua sudah pernah membaca atau mendengar bahwa Amangkurat I ini adalah putra Sultan Agung, di mana pada saat dia berkuasa ini perilakunya tidak bagus. Ya. Begitu ya Romo? Iya. Yuk Romo, dimulai Romo. Yang saya tahu Romo, Amangkurat I ini putra dari Sultan Agung, dari istri Garwo Ratu Wetan. Dari Garwo Ratu Wetan, ya jadi dari Ratu Wetan. Ya, Garwo Padmi. Garwo tidak, waktu itu tidak ada permaisuri. Ada permaisuri ada? Di Garwo dari Ratu Kulon. Oh dulu sudah ada permaisuri ya? Ya? Ada. Oh, saya kira permaisurinya hanya yang sekarang ini Ratu Humas ini. Yang Ratu Humas, bukan permaisuri dulu dari Sultan Agung itu di Ratu Kulon, dan di Ratu Wetan itu Garwo Padmi. Oh begitu. Ya. Jadi yang di Kulon itu kemudian mempunyai putra Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati Anom, kemudian yang di Wetan itu yang kemudian menjadi Amangkurat I ya. Dan nantinya yang menggantikan Amangkurat I adalah Pangeran Adipati Anom. Oh, jadi saudaranya aku. Saudara beda ibu. Saudara beda ibu. Kita fokus ke Amangkurat I ya Romo ya. Nah, Amangkurat I ini berkuasa sangat berbeda dengan orang tuanya. Sangat ya? Berbeda dengan Sultan Agung. Ketika orang tuanya berkuasa itu betul-betul yang Mataram itu menjadi satu kerajaan yang maju. Ya. Tapi ketika kemudian dipegang oleh Amangkurat I, banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah cikal bakal hancurnya Mataram ya. Mataram. Nah, saya sebagai perempuan ini lebih ke Romo. Dan ditambahin sedikit. Ya. Dan ketika itu Sultan Agung itu anti penjajah, anti Belanda waktu itu ya. Namun Amangkurat I malah berkolaborasi. Ya, itu yang kemudian banyak ditulis bahwa hancurnya Mataram itu di sini karena Amangkurat I malah berkolaborasi ya dengan penjajah. Baik Romo, saya lebih ke Romo, ke bagaimana Amangkurat I ini senang main perempuan. Ya. Seperti yang saya pernah datang di satu makam di daerah Pleret Bantul, itu ada makam Ratu Malang. Di mana ceritanya Ratu Malang itu adalah istri dari seorang dalang terkenal, dalang kerajaan terkenal yaitu Dalang Soponyono. Kemudian karena Ratu Malang itu dicintai oleh Amangkurat I, maka suaminya dibunuh. Iya. Suami dan rombongan pengrawitnya itu ya, pengrawit dari kesenian wayang itu kemudian dibunuh dan diperistri. Ratu Malang diperistri, gitu ya. Nah, itu saja dengan berbagai cara, berbagai intrik gitu ya Romo ya. Nah, itu yang pertama Romo. Nah, saya dari situ Romo kok aduh ini apa begitu ya waktu itu ya. Nah gini. Sebelum dengan Ratu Malang itu adalah perjalanan tragedi cinta dari Amangkurat I yang nakalnya Amangkurat I itu ya. Tragis ya. Gini, sebelumnya itu bahwa ketika masih remaja pun, ketika umur 18 tahun, Amangkurat I malah udah membawa lari istri dari Tumenggung Wiraguna. 18 tahun. Wah, ya kan itu puber kan, kan. Dilaporin sama ini Tumenggung Wiraguna ke Sultan Agung. Dan ketika itu Amangkurat I dapat hukuman, disuruh pergi dan dia memilih
belajar ngaji, belajar lagi, kalau belajar zaman agama. zaman sekarang anak dipondokke gitu ya. Iya. Iya. Namun pulang ya wes, itu ternyata begitu menggantikan ayahandanya Sultan Iya, Agung iya. tetap aja nakal. Hmm. Nah, beliau itu mempunyai 2 istri juga. Istrinya itu juga ditaruh mengikuti jejak ayahandanya, ditaruh permaisuri di Ratu Kulon Ya. dan Ratu Wetan. Selain itu di komplek itu juga banyak selirnya, lebih dari 43 orang disebutkan sampai di keraton itu sampai ratusan konon loh. Ya, berarti gini Romo, kalau pas pisoanan itu berarti 2 itu duduk di samping beliau-beliau, hanya 2. Ya mestinya kalau pisowanan ada istri atau enggak kan tidak banyak kita menelusuri, tidak diceritakan di situ. Ya, Kita kan enggak, cerita tentang tragedi. Iya, artinya enggak, saya cuma sedikit. Kalau 2 itu kan berarti selir-selirnya kan enggak diikut kan Romo? Nah kalau ikut gimana pisowanan selir? Nah, Iya. Lanjut Romo. yang paling gila itu adalah setiap malam ketika saat mereka tidur itu tidak boleh ada prajurit laki-laki di sekitarnya. Jadi semua lingkungan keraton tempat dia itu hanya perempuan semuanya, termasuk penjaganya, ya, termasuk penjaganya itu penjaga perempuan terpilih, ya. Bayangin satu orang yang laki-laki Amangkurat 1 tok, ya kan, permaisuri, terus selir-selir, kan wah, wes nggak ngerti lah, ya kan, nggak bisa bayangin. Nah, sudah di situ, nah itu tadi yang Bu Tete sampaikan, dia bukan kena pikat, Kepencut. dia kepencut, Iya, kepencut terhadap dengan Ratu sinden Malang. itu ya. Ratu Malang. Saking kepencutnya dia itu nekat gimana cara mendapatkan Ratu Malang. Ya. Maka ya dengan strategi yang jahat diundanglah rombongan kesenian itu. rombongan Wayang. wayang itu yang Ya. di mana suaminya Ki Dalang Soponyono itu mendalang dan pengrawitnya diundang ke istana untuk membuat pagelaran wayang. Namun di situ dibunuh. Konon ceritanya diracun. Yang tidak cuma Ratu Malang. Itu loh. Yang tidak cuma Ratu Malang. Nah, ketika mereka sudah terbunuh tinggal Ratu Malang, maka mau nggak mau diperistri. Tapi Ratu Malang sangat mencintai suaminya, sangat mencintai sehingga setiap hari duka. Nah akhirnya kalau orang sering berduka ini kan kalau orang sakit, Jawa bilang gerantes. Akhirnya meninggal. Nah di sini terjadi lagi. Sebentar ini saya mau. Nah kematian Ratu Malang itu pun kan menjadi satu hal yang aneh. Kalau kemudian akibat dari kematian itu selir-selir yang sejumlah 30 lebih itu kemudian dihukum. Nah, itu. Karena dikira ini ngeracuni. Iya. Memang benar. Memang Ratu benar. Malang. Ketika Ratu Malang meninggal, maka Amangkurat I curiga, jangan-jangan ini rasa iri dari para selir dan permaisuri, itu loh. Maka dia ngukum 43 selir konon ya. 43 selir, belum istrinya, permaisurinya. Itu semua dihukum dengan dibuang tanpa diberi makan dan minum. Ini benar-benar karena apa? Benar-benar curiga ini iri gitu loh. Bahkan ada satu orang yang dikubur hidup-hidup, kemudian dimakamkan di samping Ratu Malang, ya, bendera itu yang ada di sampingnya itu. Nah, ketika Ratu Malang sudah meninggal, sudah disiap kubur, itu tidak boleh dikubur, ditungguin terus, saking cintanya, ya kan, ditungguin terus. Sampai berhari-hari sehingga kerajaan Mataram itu bingung ini rojo mau apa ini gitu loh.
diingetin jenazah kok bisa. nggak segera dikuburkan begitu. Bahkan ada yang ekstrim gini. Si ekstrimnya itu bahkan menyebutkan kalau Ratu Malang ketika sudah jadi jasad itu mayat tetap itu. ditidurin. Itu ada yang menyebutkan cerita seperti itu. Wah, yang benar yang mana nggak tahu, tapi kita hanya versi cerita ya. Versi. Kemudian akhirnya konon diceritakan ketika juga masih nungguin gitu, Amangkurat I bermimpi bahwa Ratu Malang sudah tetap dengan suaminya, bertemu dengan suaminya gitu ya. Sudah enak. Nah dari situlah dia sadar, langsung disuruh menguburkan, dimakamkan. Gitu. Nah belum lama sampai seperti itu dia tertarik lagi untuk nyari mengisi kekosongan. Bukan mengisi kekosongan. Enggak, merasa kosong, merasa hampa. Bukan merasa. Yang ini loh Romo, yang kemudian dia minta dicarikan perempuan. Iya, gitu. minta dicarikan perempuan. Saya rasa ini bukan masalah psikologi kekosongan ya. Kekosongan tuh oke, ini akibat dari satu kekecewaan. Tapi kan dia itu sebelumnya itu kan sudah mempunyai selera yang banyak. Bahkan itu kan. Ya. Berarti ini sudah memang tabiat ya. buruk. Tabiat. Nah, konon memang benar minta dicarikan istri. Maka dicarikanlah sampai ke Jawa Timur. Betul, ya kan? Ya. Ada seorang gadis bernama Roro Oyi. Ya. Tapi masih kecil, terlalu kanak-kanak, ya kan? Masih terlalu usia kanak-kanak. 11 tahun waktu itu. Sehingga dititipkan dengan seseorang. Ya, diminta untuk istilahnya merawat sampai besar baru dipanen. Istilahnya belum pantas lah gitu. Ya. Belum pantas masuk istana kalau sebesar itu. Tapi di situ tragedi lagi. Kenapa? Nah, anaknya Amangkurat I. Ya. Anaknya Amangkurat I ini kan sudah remaja, sudah dewasa. Kepencot. Ketika dia jalan pengen nyari cewek juga gitu loh. Pengen nyari. Enggak taunya ketemu Roro Oyi, kepencut. Kepencut terus ini calonnya ayah Mus tapi udah kepencut. Ya. Terlanjur senang. Akhirnya dia ke tempat kakeknya. Oh iya. Tempat kakeknya minta nasihat gitu kan. Iya. Pokoknya harus itu gitu. Sampai sakit-sakit. Ya. Akhirnya kakeknya juga mengizinkan. Ya wes, ambil. Ya. Akhirnya diperistri. Urusan dengan Amangkurat nantilah urusanku gitu kan. Ya. Ketika itu eyangnya namanya Pangeran Pekik ya kan. Ya. Nah, udah maka dikawinkan. Begitu Amangkurat I tahu, ngamuk ya kan. Calon istri diganggu anaknya. rebutan sama anaknya. Cinta. Yang nyetujuin kakeknya. Maka dengan berbagai upaya kakeknya pun dibunuh ya kan. Ya. Ceritanya dibunuh. Nah, kembali ke ini nih Rahmat ini, Raden Pangeran Rahmat ini anaknya ini yang jatuh cinta ini. Wah ini sudah gini, maka dipanggillah Rahmat tuh sama Amangkurat I. Kamu pilih aku atau pilih istrimu? Kamu harus membunuh dia. Wah kan gampang ya kan? Mau milih mana gitu. Tapi kalau dia mikir kalau milih istrinya, dia sudah tidak dianggap orang tuanya Amangkurat I dan akan dibunuh. Memilih orang tuanya, dia pasti kehilangan cinta. Tapi tidak kehilangan kekuasaan. Gitu karena kan. Pasti dia akan menggantikan ayahnya kan gitu ya. Maka panggillah dia memilih membunuh Roro Oyi di depan ayahnya. Namun tidak cukup sampai di situ. Ketika sudah dibunuh, maka Pangeran Rahmat ini dibuang, kemudian di hutan Lipuro atau benar di hutan Lipuro. Namun di situ bekal harta bendanya juga dirampas oleh para perampok, di mana para perampoknya itu suruhan Amangkurat I. Jadi nggak peduli itu anak, sikat. Bahkan
Jadi sifat tabiat buruknya memang ke siapa saja ke ya? siapa saja, Ke siapa tidak saja. peduli. Iya, Bu, ya. Karena pangeran Peke atau eyangnya ini nih sehingga dibunuh tupas kelor. Dia kalau sudah tidak suka dibunuh. Iya, iya. Seperti halnya Tumenggung Wiraguna yang istrinya dibawa Iya, lari. iya. Ketika dia menjabat menjadi Amangkurat I, Tumenggung Wiraguna pun dibunuh. Dibunuh. Tapi dengan cara ini Ya, dibuang ya. untuk dengan taktik gitu ya. ini dibuang untuk disuruh pergi Perang. berperang. Ya, Tapi yang bunuh orang sendiri Orang gitu loh. Sundanya Gitu. Amangkurat sendiri. Jadi gini loh Romo, ini Amangkurat I ini memang selain tabiatnya buruk dan menganggap bahwa semua yang berseberangan dengan dia itu dianggap musuh ya. Dia anggap musuh. Siapa saja. Dan awalnya. dia tidak segan-segan membunuh sampai ke akar-akarnya. Tumpes kelor ya, orang tumpes Jawa kelor. itu ya. Beliau sangat-sangat dikenal, sangat kejam, bengis, tidak pandang bulu, Iya, iya. sangat-sangat otoriter. Itu. Nah, ketika anaknya yang Rahmat itu dibuang, itu kemudian kalau menurut sejarah memang sudah dianggap meninggal gitu ya. Tidak, tapi tetap aja ini ayah ini Amangkurat I sudah kalau sudah menyakiti hatinya siapapun Iya. disikat habis seperti itu. Oke. Jadi penelusuran kita adalah tentang kasus wanita Cerita dengan Amangkurat tabiatnya I, Amangkurat I. tabiatnya satu. Ya, besok kita lanjutkan lagi Oke. ya Ramo ya. Matur nuwun Ramo. Demikian sedulur semua cerita sejarah tentang Amangkurat I, fokus pada bagaimana dia memperlakukan perempuan dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Sampai jumpa. Salam budaya.